teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Puspitasari dari kelas 2B, Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kesehatan jiwa. Sejarah keperawatan jiwa. Perawatan pada pasien gangguan jiwa sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Asuhan keperawatan yang diberikan sebelum abad ke-18 masih berupa penjagaan atau sipir, dengan kualitas asuhan yang sangat buruk. Dibuang ke hutan, dipasung, diolok-olok. Pada akhir abad ke-19, perawat jiwa sudah merupakan sebuah profesi, dan pada abad ke-20, spesialisasi perawat jiwa diakui dengan peran dan fungsi yang unik. Linda Rickard merupakan perawat jiwa Amerika yang pertama, di mana beliau mengembangkan asuhan keperawatan di rumah sakit mental pusat di Amerika Serikat dan mengorganisasi pelayanan keperawatan dan program pendidikan, di mana sakit mental harus diberikan asuhan seperti sakit fisik. Pada akhir Perang Dunia Kedua, pelayanan kesehatan terbesar yang diberikan terkait dengan masalah kesehatan jiwa dan peningkatan program terapi pada veteran perang. Terapi sikap pada 1947 mulai diperkenalkan oleh Weiss, di mana perawat menggunakan sikap untuk perbaikan pasien dengan observasi, penerimaan, respek, pemahaman, perhatian, dan partisipasi pasien dalam realita. Pada tahun 1950, obat psikotropika untuk sakit mental mulai dipergunakan. Pada tahun 1970 sampai 1980, perawatan beralih dari perawatan rumah sakit jangka panjang ke lama, rawat yang lebih singkat. Fokus perawatan bergeser ke arah community-based care atau service atau pengobatan berbasis komunitas. Pada tahun ini banyak dilakukan riset dan perkembangan teknologi yang pesat populasi klien di rumah sakit jiwa yang besar berkurang, sehingga banyak rumah sakit yang ditutup. Pusat-pusat kesehatan komunitas jiwa sering tidak mampu menyediakan layanan akibat bertambahnya jumlah klien. Tunawisma menjadi masalah bagi penderita penyakit mental kronik, persisten yang mengalami kekurangan sumber keluarga dan sosial yang kurang adekuat. Perkembangan keperawatan jiwa di Amerika. Terdapat organisasi Diabetes ACT tahun 1990 yang membantu memastikan bahwa penderita cacat termasuk penderita gangguan jiwa dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Organisasi-organisasi seperti The National Alliance of Mental Health menghapus stigma gangguan jiwa dan member dukungan komunitas setempat bagi penderita jiwa dan keluarganya. Organisasi tersebut melakukan lobby untuk meningkatkan dana penelitian dan pengobatan gangguan jiwa, pengetahuan tentang struktur dan fungsi otak berkembang pesat. Selanjutnya yaitu perkembangan keperawatan jiwa di Indonesia. Sejarah perkembangan keperawatan di Indonesia dipengaruhi oleh latar belakang sejarah bangsa Indonesia. Ini berkaitan dengan yang diterapkan bangsa Eropa dan Jepang terhadap Indonesia. Terdapat zaman VOC, zaman penjajahan Belanda I, zaman penjajahan Inggris, zaman penjajahan Belanda II, dan zaman penjajahan Jepang. Zaman VOC untuk kepentingan usaha perdagangan tentara Belanda pada 1799. Zaman penjajahan Belanda I, tidak ada usaha kesehatan yang menonjol pada masa ini secara umum. Zaman penjajahan Inggris pada masa ini mulai berkembang sebentuk usaha kesehatan yang dipelopori oleh Raffles. Zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, keperawatan di Indonesia boleh dikatakan mengalami kemunduran. Tampak kepemimpinan rumah sakit diambil oleh Jepang dan sebagian lagi dipegang oleh bangsa Indonesia. Pada masa ini, wabah penyakit menyebar di mana-mana akibat minimnya suplai obat-obatan. Tidak hanya itu, kita bahkan terpaksa menggunakan daun pisang dan pelepah batang pisang sebagai ganti balutan yang persediaannya sangat tipis. Dapat dikatakan zaman penjajahan Jepang merupakan zaman yang sungguh tidak manusiawi. Pengembangan sistem kesehatan jiwa. Pimpinan dari New Freedom Commission on Mental Health membuat rekomendasi tentang transformasi dari sistem kesehatan jiwa di United States. Dia menyatakan dalam sistem transformasi, klien dan keluarga mempunyai akses yang tepat waktu dan mendapat informasi yang akurat untuk mendapatkan promosi kesehatan. Penyedia kesehatan harus up to date tentang pengetahuan kesehatan jiwa. Ada 6 tujuan untuk perkembangan sistem kesehatan jiwa. Yang pertama yaitu menciptakan pemahaman di Amerika bahwa kesehatan mental adalah penting untuk kesehatan secara keseluruhan.
Peplau. Teori yang dikembangkan Hildegard E. Peplau adalah keperawatan psikodinamik atau psikodinamik nursing. Teori ini dipengaruhi oleh model hubungan interpersonal yang bersifat terapeutik. Teori keperawatan psikodinamikanya sebagai berikut. Perawatan psikodinamik adalah kemampuan untuk memahami perilaku seseorang untuk membantu mengidentifikasikan kesulitan-kesulitan yang dirasakan dan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang muncul dari semua hal atau kejadian yang telah dialami. Peplau menerbitkan buku interpersonal Relation in Nursing pada tahun 1952. Artikel-artikel di majalah-majalah profesional dan topik konsep-konsep interpersonal sampai pada isu-isu keperawatan yang terbaru. Dan selanjutnya, Peplau mengembangkan teori keperawatan yang dikenal dengan psikodinamik nursing. Model konsep dan teori keperawatan yang dijelaskan oleh Peplau menjelaskan tentang kemampuan dalam memahami diri sendiri dan orang lain yang menggunakan dasar hubungan antar manusia yang mencakup 4 komponen sentral. Yang pertama yaitu pasien, kedua perawat, ketiga masalah kecemasan yang terjadi akibat sakit, 4 proses interpersonal. Tahapan interpersonal menurut Peplau dalam keperawatan. Yang pertama yaitu fase orientasi. Pada fase ini, perawat dan klien masih sebagai orang yang asing. Pertemuan diawali oleh pasien yang mengekspresikan perasaan butuh. Perawat dan klien melakukan kontra awal untuk membangun kepercayaan dan terjadi proses pengumpulan data. Pada fase ini, yang paling penting adalah perawat bekerja sama secara kolaborasi dengan pasien dan keluarganya dalam menganalisis situasi yang kemudian bersama-sama mengenali, memperjelas, dan menentukan masalah untuk ada setelah masalah diketahui. Keputusan bersama untuk menentukan tipe bantuan apa yang diperlukan. Yang kedua, fase identifikasi. Fase ini fokusnya memilih bantuan profesional yang tepat. Pada fase ini, pasien merespon secara selektif ke orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhannya. Setiap pasien mempunyai respon berbeda-beda pada fase ini. Respon pasien terhadap perawat, berpartisipasi dan independen dengan perawat, anatomi dan independen pasif dan dependen. Yang ketiga, fase eksploitasi. Fase ini fokusnya adalah mempergunakan bantuan profesional untuk alternatif pemecahan masalah. Yang keempat yaitu fase resolusi. Terjadi setelah fase-fase sebelumnya telah berjalan dengan sukses. Fokus pada fase ini mengakhiri hubungan profesional pasien dan perawat. Dalam fase ini perlu untuk mengakhiri hubungan terapeutik mereka, di mana pasien berusaha untuk melepaskan rasa ketergantungan kepada tim medis dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya agar mampu menjalankan secara sendiri.